Pernah kepikiran nggak apa sih sebenarnya arti di balik nama kita? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Manipi di Sulawesi Selatan. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita mau bongkar 5 gelar bangsawan di sana, dan kita akan lihat gimana sebuah gelar itu bukan cuma nama, tapi bisa jadi semacam mesin waktu yang membawa kita ke masa lalu, nunjukin identitas, dan bahkan status sosial seseorang. Biasanya kan, nama itu ya paling nyambungnya ke keluarga kita, ke orang tua. Cukup sampai di situ. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau nama Anda itu kayak tiket VIP langsung ke seluruh sejarah sebuah kerajaan? Keren banget kan? Yap, di Manipi, gelar itu bukan sekedar tambahan nama. Sama sekali bukan. Itu tuh kayak artefak hidup. Benda bersejarah yang bisa kita lihat, kita dengar, dan nunjukin hierarki sosial yang rumit banget. Jadi, setiap gelar itu, ya jembatan kita buat ngintip ke masa lalu. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa sih arti sebuah gelar, terus kita bedah satu persatu ke 5 gelar Manomarapi, Puang, Daeng, dan Karaeng, lalu Andi dan Peta. Terakhir, kita lihat gimana warisannya sekarang. Siap? Yuk kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama. Yuk kita kenalan dulu sama 5 pilar utama yang ngebentuk struktur kebangsawanan di Manipi ini. Nah, ini dia kelima jagoan kita. Puang, Daeng, Karaeng, Peta, dan Andi. Masing-masing punya asal-usul dan cerita yang beda banget loh. Ada yang ceritanya berubah di tengah jalan, tapi ada juga yang kokoh banget dari dulu sampai sekarang. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari yang paling tua, yang paling senior nih, yaitu Puang. Dan gelar ini, wah ceritanya pas banget buat gambarin soal perubahan. Jadi gini, dulu banget Puang itu gelar yang super eksklusif. Cuma bisa didapat kalau Anda benar-benar punya garis keturunan langsung dari darah biru lah istilahnya. Cuma buat para penguasa. Biar kebayang sekeren apa gelar ini, lihat deh contohnya. Raja Bone ke-16. Gelarnya aja pakai Puata. Itu tuh bentuk paling tinggi dari Puang, yang menandakan kekuasaan kerajaan yang absolut. Keren banget. Tapi, ya namanya juga waktu ya, semuanya bisa berubah. Garis keturunan bangsawan mulai campur aduk karena perkawinan. Terus, orang-orang mulai pakai puangku, yang artinya puang saya, sebagai panggilan sayang. Lama-lama, batasan yang dulu jelas banget, jadi kabur deh. Nah, ini nih yang seru. Kita bisa lihat perjalanannya secara langsung. Dulu, gelar Puang itu kayak KTP-nya para pemimpin, nunjukin darah biru. Jelas banget. Sekarang, wah, jadi lebih umum. Bisa jadi cuma panggilan hormat buat orang yang punya status sosial atau ekonomi tinggi. Jadi, agak ambigu kan? Bayangin aja, dari gelar khusus raja, sekarang bisa dipakai buat siapa aja. Oke, kita geser sedikit ke Makassar. Di sini ada 2 saudara nih, Daeng dan Karaeng. Dan cerita mereka berdua ini kontras banget. Satu berubah, satunya lagi tetap setia sama akarnya. Nah, si Daeng ini ceritanya mirip-mirip sama Puang. Awalnya eksklusif banget, cuma buat bangsawan tinggi dari kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin misalnya, itu contoh paling pas. Dan yap, tebakan Anda benar, nasibnya sama kayak Puang. Maknanya jadi meluas atau kalau istilahnya terdegradasi. Sekarang Daeng itu sering banget dipakai sebagai sapaan sopan buat orang yang lebih tua. Hubungan khususnya sama bangsawan jadi hilang. Pergeseran yang menarik banget ya. Tapi, beda cerita sama saudaranya si Karaeng. Gelar ini juga artinya pemimpin di Makassar. Tapi, dia ini kokoh banget. Maknanya gak geser sama sekali dari dulu sampai sekarang. Keren. Coba deh, kita lihat perbandingannya langsung di tabel ini, biar makin jelas. Dua-duanya dari Makassar, dua-duanya buat bangsawan. Tapi lihat di bagian stabilitas modern. Daeng maknanya bergeser. Karaeng maknanya tetap stabil, cuma buat yang benar-benar berhak. Kontrasnya tajam banget kan? Oke, dari Makassar kita pindah ke Bugis. Di sini kita ketemu Andi dan Peta. Dan kalau tadi kita ngomongin perubahan, nah 2 gelar ini justru juaranya stabilitas. Andi ini mungkin gelar yang paling spesifik dari semuanya. Kenapa? Karena garis keturunannya itu bisa dilacak langsung ke satu raja, yaitu Raja Bone ke-16 Lapatau Matanatika. Jadi kalau ada yang namanya Andi, itu udah jelas banget, penanda garis keturunan yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, temennya Peta juga sama stabilnya. Bedanya, gelar ini biasanya didapat setelah menikah. Jadi kayak gelar dewasa gitu. Dan yang unik, seringkali dipersonalisasi. Misalnya, ada yang badannya tinggi, dipanggil Peta Tantre. Jadi gelarnya itu nempel banget sama orangnya, personal banget.
Nah, yang lebih keren lagi, dua gelar ini sering digabungin. Jadi seseorang bisa lahir dengan gelar Andi, terus pas udah nikah nambah gelar Peta di belakangnya. Ini kan kayak nulis cerita hidup lewat nama ya, dari hak lahirnya sebagai Andi sampai status dewasanya sebagai Peta. Luar biasa. Oke, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang adalah, warisan ini sebenarnya gimana nasibnya? Apakah masih terjaga murni? Atau ya cuma berevolusi aja ngikutin zaman? Grafik ini nunjukin jawabannya dengan jelas banget. Lihat, ada dua gelar yang maknanya bergeser, yaitu Puang dan Daeng. Mereka beradaptasi. Tapi ada tiga gelar, Karaeng, Andi, dan Peta, yang tetap stabil, tetap kokoh sama makna aslinya. Ini kan kayak pertarungan antara tradisi dan modernitas ya? Jadi, pada akhirnya, kisah gelar-gelar di Manipi ini ya seperti kisah bahasa itu sendiri. Ada kata-kata yang maknanya tetap sama dari zaman dulu, berlabuh di sejarah, tapi ada juga kata-kata lain yang hanyut, ikut arus, dan nemuin makna baru. Ini nunjukin betapa dinamisnya sebuah budaya yang terus mencoba menyeimbangkan tradisi di tengah dunia yang nggak pernah berhenti berubah. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita bersama. Kalau kata-kata dalam sebuah budaya itu berubah, apakah itu berarti sejarahnya hilang begitu saja? Atau jangan-jangan justru sebuah sejarah baru sedang ditulis? Gimana menurut Anda? Dan yang lebih penting, apa ya kira-kira kisah di balik nama Anda sendiri?